Pada kesempatan ini, admin ingin mengulas game yang admin mainkan melawan pecatur Amerika Serikat dengan gelar National Master. Pada game ini, putih memulai dengan E4, lalu admin membalas dengan C6, pertahanan karokan. Kemudian, putih mendorong C4. Ini adalah varian Accelerated Pawn of Attack, varian karokan yang paling menjengkelkan bagi admin. Suka ataupun tidak suka, sebagai pengguna karokan, maka admin harus menghadapi varian ini. Oleh karena itu, D5 dimainkan. Pertukaran pion terjadi, pion makan, lalu menteri makan pion. Kenapa varian ini menjengkelkan? Karena putih punya balasan kuda C3, ancaman pada menteri. Menteri harus mundur kembali ke petak D8. Dengan demikian, hitam kalah tempo dalam penyimbangan perwira. Kemudian, putih mendorong D4. Dengan demikian, gajah-gajahnya siap untuk berkembang, sedangkan hitam masih pasif. Oleh karena itu, E6 dimainkan. Lalu, kuda F3. Setelah itu, admin memilih mendorong A6, langkah profilaksis, mencegah gajah ataupun kuda menyerang. Godel Chess merespon dengan gajah D3. Selanjutnya, gajah B4. Lagi-lagi admin memainkan langkah yang tidak akurat. Di posisi ini, Godel Chess Rokade mengamankan raja. Lalu admin mengimbangkan kuda F6. Setelah menteri ke petak E2 memberikan shadowing pada raja, maka hitam rokade. Permainan kemudian berlanjut. Benteng ke petak D1. Kali ini, menteri terkena shadowing. Dan hitam merespon dengan langkah yang tidak tepat. Kuda D5. Berniat untuk mengadu kuda. Di posisi ini, Godel Chess mengancam skakmat. Langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong pion F5. Namun, admin memilih langkah yang tidak tepat. Kuda mundur F6. Serangan balik pada menteri sekaligus menjaga pion. Hal ini justru membuat putih semakin unggul. Dan di posisi ini, admin betul-betul mulai tertekan. Menteri ke petak H4. Ada banyak ancaman yang sangat berbahaya yang bisa dimainkan oleh putih. Selanjutnya, hitam mengeluarkan kuda B ke petak D7. Lalu, kuda masuk ke petak E5, menantang pertukaran kuda. Dengan langkah ini, putih bermaksud untuk menjebak admin. Apabila kuda makan kuda, maka pion makan kuda. Kuda terancam. Apabila kuda lari, maka skakmat akan terjadi. Tentu saja, admin tidak sepolos itu. Oleh karena itu, di posisi ini, admin memanggil gajah untuk mundur menjaga pertahanan. Karena menterinya terkena shadowing, putih membawa menterinya ke petak H3. Dan di posisi ini, admin melihat perwira-perwira putih sangat agresif dan menyerang sayap raja. Oleh karena itu, admin terpaksa mendorong G6. Langkah ini menciptakan lubang pada petak H6. Tentu saja gajah masuk dan menyerang benteng. Benteng lari, lalu menteri F3. Benteng B8 menjaga pion, lalu kuda ke petak E4. Tantangan pertukaran kuda. Dan di posisi ini, admin menukar kuda. Setelah pion makan kuda, maka kuda ke petak D5. Pada game ini, hitam betul-betul ditekan habis-habisan. Oleh karena itu, sesuai dengan teori apabila kita ditekan, maka kita harus menetralisir keadaan. Permainan kemudian berlanjut dengan pion A3, lalu gajah keluar ke petak D7. Setelah benteng ke petak C1, maka benteng diadu. Benteng makan benteng, menteri makan benteng. Dengan semakin berkurangnya perwira, maka potensi admin terkena skakmat menjadi berkurang. Putih kemudian mendorong H3. Setelah itu, gajah C6 memberikan shadowing pada menteri. Dan putih lagi-lagi menghindarkan menterinya dari ancaman shadowing. Dia memainkan menteri G4, sebuah langkah yang tidak akurat. Di posisi ini, hitam melihat bahwa dorongan pion F5 adalah langkah yang sangat bagus. Akan tetapi,
gajah-gajah putih akan menjadi masalah. Begitupun dengan kuda dan menteri. Jika dicoba dengan F5 sekarang, maka langkah ini adalah blunder yang sangat fatal. Karena setelah pion makan pion dan pasan, kuda makan pion, menyerang menteri dan menantang pertukaran kuda. Namun ada balasan kuda makan kuda. Meskipun gajah makan kuda, putih punya balasan yang sangat mengerikan. Gajah makan pion. Hitam bisa terkena skakmat. Oleh karena itu, admin tidak terburu-buru untuk mendorong pion F5. Di posisi ini, admin mengadu gajah. Dengan sengaja membiarkan gajah makan gajah dan struktur pion mengalami kerusakan. Akan tetapi, Gödel Chess tidak ingin gajah ditukar. Dia mempertahankan ancaman gajah mundur ke petak B1. Selanjutnya, gajah menyerang benteng dan benteng menyerang balik menteri. Oleh karena itu, gajah mundur menutup ancaman. Permainan kemudian berlanjut. Gajah ke petak G5. Apabila hitam mengambil gajah, maka menteri akan makan gajah dan bisa masuk untuk menyerang. Posisi yang sangat berbahaya akan membuat hitam tertekan. Oleh karena itu, admin cuek dan memilih menteri C7. Selain menjaga gajah, juga mengancam pion. Di posisi ini, putih memutuskan untuk menukar gajah, lalu menteri makan gajah. Dengan semakin berkurangnya perwira, maka tekanan semakin berkurang. Putih kemudian mendorong H4, dan pada kesempatan inilah, admin akhirnya bisa mendorong F5. Langkah yang dari tadi admin tunggu. Pion makan pion dan pasang, kuda makan pion, menteri terancam. Oleh karena itu, kuda makan kuda, lalu menteri makan kuda. Setelah itu, putih mendorong H5. Ini adalah posisi yang seimbang. Setelah bertahan dari serangan putih, admin punya kesempatan untuk menyerang. Langkah terbaik adalah memakan pion B. Namun, tekanan pion, menteri, dan juga gajah pada pion G6 membuat admin tidak berani makan pion. Di posisi ini, hitam memilih benteng F8. Ancaman balik pada pion putih. Akan tetapi, langkah ini adalah langkah yang tidak tepat. Untungnya, putih merespon dengan F3, sebuah langkah yang juga tidak tepat. Dan lagi-lagi admin membuat langkah yang tidak akurat, mendorong G5. Gödel Chess menyerang pion, tetapi gajah menjaga pion. Setelah itu, gajah diadu, dan pada kesempatan ini, admin akhirnya bisa menyerang. Menteri D4, skak. Raja lari, lalu menteri menyerang benteng. Gödel Chess memundurkan menteri ke petak G3 untuk menjaga benteng. Di posisi ini, admin ingin menempatkan benteng di petak F4. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, admin terlebih dahulu mendorong H6 demi menjaga pion G. Kemudian, gajah makan gajah dan admin membuat kesalahan karena mengambil gajah dengan pion. Putih lagi-lagi unggul. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah menteri ke petak E5. Namun, putih gagal melihat langkah itu. Dia memilih benteng ke petak E7, dan akhirnya admin berhasil menempatkan benteng di petak F4. Langkah ini tentunya akan membuat putih ketar-ketir. Jika putih makan pion, maka menteri C1 skak. Setelah raja H2, benteng H4, menteri akan hilang dari atas papan. Oleh karena itu, putih memilih untuk benteng mundur ke petak E1. Namun, langkah ini adalah langkah blunder. Dan admin berhasil menemukan langkah terbaik. Menteri D4. Sampai di posisi ini, Gödel Chess akhirnya menyerah. Pergerakan raja, benteng, dan menteri putih sudah terkunci. Menteri harus dikorbankan. Apabila putih mencoba dengan benteng E8 skak, maka raja F7 ancaman pada benteng. Dan kemanapun benteng pergi, maka
benteng akan menyerang raja. Menteri harus makan benteng, setelah itu menteri makan menteri. Hitam akan menang dengan mudah.